Merinding. Karena tidak semua weton diciptakan sama. Dalam primbon Jawa kuno, weton pahing disebut sebagai weton panas, kuat, dan menyimpan getaran gaib tingkat tinggi. Leluhur Jawa percaya, siapapun yang lahir di hari pahing membawa api tak kasat mata dalam jiwanya. Api yang jika belum menyala, hidupnya terasa berat, tapi jika sudah aktif, bisa membakar garis kemiskinan sampai habis. Weton pahing bukan weton yang hidupnya lurus dan mulus sejak awal. Justru sebaliknya. Banyak pemilik weton ini mengalami hidup yang penuh tekanan, sering jatuh, sering diuji, bahkan sering merasa, kok hidupku begini terus. Namun primbon menegaskan satu hal mengerikan sekaligus menakjubkan. Pahing diciptakan untuk kuat, bukan untuk cepat sukses. Getaran pahing berada di antara api dan baja. Ia ditempa oleh rasa sakit, dibentuk oleh kegagalan, dan diasah oleh kekecewaan. Karena itu, ketika orang lain menyerah, pahing justru semakin keras. Inilah rahasia kenapa banyak orang pahing yang dulunya diremehkan, tiba-tiba di usia tertentu berubah drastis. Ekonomi melonjak, usaha melejit, dan wibawa mereka naik tanpa bisa dijelaskan secara logika. Dalam kitab primbon, pahing disebut memiliki energi dorong takdir. Artinya, hidupnya seperti ditarik mundur terlebih dahulu, lalu suatu hari, dilempar jauh ke depan. Rezekinya tidak menetes pelan, tapi sering datang dalam bentuk lonjakan besar yang membuat orang sekitar terdiam. Merindingnya di sini adalah satu hal. Banyak orang pahing tidak sadar bahwa selama ini mereka sedang dipersiapkan, bukan ditinggalkan. Aura pahing sangat khas. Saat masih tertutup, hidup terasa berat. Tapi ketika mulai terbuka, orang lain bisa merasakan kehadirannya. Lebih disegani, lebih didengar, dan lebih berat auranya. Primbon menyebut fase ini sebagai awal kebangkitan garis rezeki besar. Namun, tidak semua pahing otomatis kaya. Karena pintu rezeki weton ini tidak terbuka dengan sendirinya. Inilah bagian yang paling membuat bulu kuduk berdiri. Menurut primbon Jawa, pintu rezeki weton pahing tidak terbuka di usia muda. Justru terbuka setelah seseorang melewati fase hidup yang disebut digodok nasib. Fase ini biasanya ditandai dengan penderitaan yang terasa tidak adil, kerja keras tapi hasil minim, niat baik dibalas buruk, bahkan kejatuhan ekonomi yang menyakitkan. Namun primbon menegaskan, semakin berat ujian pahing, semakin besar rezeki yang disiapkan. Pintu rezeki pahing mulai terbuka ketika batinnya berubah dari mengeluh menjadi memahami. Saat ia berhenti bertanya, "Kenapa aku?" dan mulai berkata, "Aku kuat." Di titik inilah, energi gaib pahing mulai bergerak. Tandanya sering tidak disadari. Rezeki kecil datang terus-menerus tanpa putus. Bertemu orang penting secara tidak sengaja. Mendapat ide mendadak yang terasa. Kok kepikirannya? Usaha yang dulu seret, tiba-tiba hidup lagi. Primbon menyebut momen ini sebagai lawang kasil kebuka setitik. Pintu rezeki mulai terbuka sedikit. Merindingnya adalah ini. Saat pintu itu terbuka, rezeki pahing tidak selalu datang dari jalur yang ia rencanakan. Bisa lewat orang lain, lewat kejadian tak terduga, bahkan lewat musibah yang ternyata membawa jalan baru. Banyak orang pahing yang mengaku, kok setelah jatuh paling bawah, hidup malah berubah. Karena memang begitulah jalannya. Pahing harus kosong dulu agar bisa diisi penuh. Jika pintu rezeki sudah terbuka lebar, cirinya jelas. Hidup terasa lebih mengalir. Masalah tetap ada, tapi selalu ada jalan keluar. Uang tidak selalu banyak di tangan, tapi selalu ada ketika dibutuhkan. Inilah fase awal menuju kekayaan yang sering disebut primbon sebagai rezeki ora umum, rezeki yang tidak dimiliki semua orang. Dan yang paling merinding, saat waktunya matang, rezeki pahing bisa melonjak jauh di atas rata-rata. Membuat orang yang dulu meremehkan hanya bisa terdiam. Merinding, karena tanda ini sering dianggap sepele, padahal menurut primbon Jawa kuno, inilah fase paling krusial dalam hidup weton pahing. Saat aura sultan mulai aktif,
Hidup tidak langsung mulus. Justru terasa aneh, tidak stabil, dan penuh kejadian ganjil. Primbon menyebut fase ini sebagai kebangkitan panas batin. Disinilah energi Pahing yang lama tertidur mulai bangun. Banyak pemilik weton ini melaporkan perasaan gelisah tanpa sebab, hati sering bergetar, dan pikiran terasa lebih tajam dari biasanya. Ini bukan pertanda buruk. Ini tanda energi besar sedang mencari jalur keluar. Tanda pertama yang paling sering muncul adalah rezeki kecil tapi tidak putus. Uang datang dari arah tak terduga, dibayar hutang lama, dapat order mendadak, atau bantuan yang tidak pernah diminta. Nilainya mungkin belum besar, tapi alirannya membuat heran. Kok selalu ada? Tanda kedua, lingkaran sosial mulai berubah. Orang-orang yang dulu dekat perlahan menjauh. Sebaliknya, muncul orang baru yang membawa peluang, ide, atau koneksi. Primbon menegaskan, ini bukan kebetulan, ini proses pembersihan energi. Aura Pahing yang aktif tidak cocok dengan energi malas, iri, dan rendah. Tanda ketiga, mimpi menjadi lebih tajam dan simbolik. Banyak Pahing bermimpi tentang cahaya terang, hujan emas, air jernih mengalir deras, naik ke tempat tinggi, atau memegang benda berharga. Dalam Primbon, mimpi ini disebut pesan alam bahwa jalur rezeki mulai terbuka. Namun yang paling merinding adalah tanda keempat, insting rezeki menguat drastis. Pahing tiba-tiba tahu mana peluang yang harus diambil dan mana yang harus ditinggalkan. Keputusan yang diambil sering terasa nekat, tapi justru membawa hasil besar. Disinilah logika sering kalah oleh rasa. Primbon memperingatkan satu hal penting. Saat aura Sultan Pahing aktif, emosi juga ikut memanas. Jika tidak dikendalikan, energi ini bisa berubah jadi konflik. Tapi jika diarahkan dengan benar, ia menjadi mesin penarik kekayaan. Inilah fase ketika banyak Pahing mulai naik kelas hidupnya. Perlahan, lalu tiba-tiba melonjak. Bagian ini paling menyeramkan, karena menurut Primbon, banyak weton Pahing gagal kaya bukan karena takdir, tapi karena kesalahan sendiri. Primbon Jawa mencatat satu hukum keras. Semakin besar potensi rezeki, semakin sensitif jalurnya. Kesalahan pertama yang sering dilakukan Pahing adalah kesombongan halus. Bukan sombong terang-terangan, tapi merasa, aku bisa sendiri. Saat ini terjadi, energi Pahing mulai berat, rezeki terasa seret, dan peluang menghilang pelan-pelan. Alam tidak menyukai Pahing yang lupa diri. Kesalahan kedua adalah menahan aliran. Pahing sejatinya diciptakan untuk mengalir, memberi, berbagi, dan membantu. Saat ia terlalu pelit, terlalu perhitungan, atau takut kehilangan, Primbon menyebut rezekinya akan muter di tempat, tidak naik kelas. Kesalahan ketiga, yang paling fatal, adalah dendam dan amarah berkepanjangan. Energi Pahing adalah api. Jika diarahkan ke depan, ia menjadi penerang. Tapi jika diarahkan ke belakang, ia membakar diri sendiri. Banyak Pahing yang jatuh setelah sukses karena tidak bisa mengendalikan emosinya. Primbon bahkan menyebut istilah, pintu rezeki keplok, pintu yang menutup tiba-tiba. Tandanya, uang cepat habis, usaha macet tanpa sebab jelas, dan kepercayaan orang mulai hilang. Namun kabar baiknya, pintu itu bisa dibuka kembali. Caranya bukan dengan ritual rumit, tapi dengan merendahkan hati, memperbaiki niat, dan mengembalikan aliran. Pahing yang sadar dan mau berubah, justru sering mendapatkan rezeki yang lebih besar dari sebelumnya. Merindingnya di sini adalah satu kalimat Primbon. Pahing sing tau ditutup, yen kabuka maneh, rezekine dobel. Pahing yang pernah tertutup rezekinya, saat terbuka lagi, hasilnya berlipat. Merinding, karena bab ini tidak banyak dibuka ke orang awam. Dalam Primbon Jawa kuno, weton Pahing sebenarnya tidak kekurangan rezeki. Yang sering terjadi adalah rezekinya terkunci oleh batin sendiri. Karena itu leluhur meninggalkan amalan sederhana namun sangat sakral untuk membuka jalur rezeki Pahing tanpa harus ritual berat. Primbon menyebutnya,
gugah lawang rezeki, membangunkan pintu rezeki yang tertidur. Amalan ini bukan soal mantra panjang, melainkan penyelarasan batin. Karena pahing adalah weton panas, maka kuncinya adalah menenangkan api tanpa memadamkannya. Waktu terbaik melakukan amalan ini adalah hari kelahiran pahing, saat energi weton berada di titik paling kuat. Tidak harus tengah malam. Justru Primbon menganjurkan dilakukan di waktu sunyi, ketika hati tidak tergesa-gesa. Langkahnya sederhana. Duduk tenang, tarik napas dalam. Niatkan dalam hati untuk membuka rezeki halal. Keluarkan sedekah sekecil apapun, uang, makanan, atau bantuan. Ucapkan dalam batin dengan penuh keyakinan. Kanthi izin Gusti, rezekiku kawiyak, alire lancar, ora kesandung alangan. Artinya, dengan izin Tuhan, rezekiku terbuka, mengalir lancar, tanpa halangan. Yang membuat merinding adalah pantangan setelahnya. Primbon melarang pahing mengeluh tentang uang selama 24 jam penuh. Tidak mengumpat, tidak membandingkan nasib, dan tidak meremehkan rezeki sekecil apapun. Karena pada fase ini, alam sedang menguji kesabaran dan kelayakan batin. Banyak pahing melaporkan hasil yang aneh namun nyata. Rezeki datang dari arah tak terduga, urusan dimudahkan, atau peluang muncul tiba-tiba. Bukan langsung kaya, tapi alur hidup mulai berubah. Primbon menegaskan, rezeki besar tidak datang pada pahing yang tergesa, tetapi pada pahing yang siap menampungnya. Inilah penutup yang paling merinding. Menurut Primbon Jawa, weton pahing jarang miskin selamanya. Hidup mereka mungkin berat di awal, tapi di fase tertentu, roda nasib berputar dengan cara yang mengejutkan. Primbon menyebut fase ini sebagai munggah derajat tanpa tanding, naik derajat tanpa tandingan. Saat waktunya tiba, rezeki pahing tidak datang setetes demi setetes. Ia datang seperti bendungan yang jebol. Usaha berkembang cepat, nama mulai dikenal, kepercayaan datang dari berbagai arah. Bahkan pahing yang tidak berniat mengejar kekayaan, sering justru dikejar rezeki. Yang membuat kekayaan pahing terasa tidak masuk akal adalah polanya. Tidak selalu lewat pendidikan tinggi, bukan juga karena warisan besar, tapi lewat kombinasi keberanian, intuisi tajam, dan momen yang tepat. Primbon menyebutnya rezeki jalur langit. Namun Primbon memberi peringatan terakhir yang sangat keras. Pahing yang sudah berada di atas wajib menjaga hati. Karena jatuhnya pahing juga bisa sama cepatnya dengan naiknya. Kunci menjaga kekayaan pahing. Tetap rendah hati. Terus berbagi meski sedikit. Tidak meremehkan asal-usul. Tidak memutus silaturahmi. Jika ini dijaga, Primbon menyebut pahing bisa mencapai rezeki turun-temurun, bukan hanya kaya sendiri, tapi mengangkat keluarganya. Merindingnya di sini adalah kalimat penutup Primbon. Pahing iku dudu wong sugih biasa. Yen wis wayahe, rezekine gawe wong liya mung bisa nyawang. Pahing bukan orang kaya biasa. Saat waktunya tiba, rezekinya membuat orang lain hanya bisa memandang. Jika kamu merasa merinding saat mendengar ini, bisa jadi energi pahingmu sedang aktif. Jangan lupa like, share ke sesama weton pahing, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan rahasia Primbon Jawa lainnya. Karena bisa jadi, rezeki besarmu sedang mendekat. Salam rahayu rahayu rahayu.